Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Apakah akhir-akhir ini Bapak atau Ibu sering terbangun jam 3 pagi? Padahal sebelumnya tidur nyenyak, tapi tiba-tiba terjaga begitu saja dan susah tidur lagi? Kalau iya, jangan langsung khawatir. Karena ternyata, banyak orang dewasa di atas usia 60 tahun juga mengalami hal serupa. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa lebih dari 40% lansia mengalami gangguan tidur di malam hari, dan waktu paling sering mereka terbangun adalah antara pukul 2 hingga 4 pagi. Tapi, apakah ini wajar? Atau ada arti tertentu dari tubuh kita? Nah, di video ini kita akan membahas secara lengkap kenapa hal ini bisa terjadi. Kita akan lihat dari sisi kesehatan tubuh, kesehatan pikiran, hingga pola tidur yang berubah seiring bertambah usia. Bahkan, saya akan sampaikan juga tips dan solusi praktis agar Bapak Ibu bisa tidur lebih nyenyak tanpa perlu minum obat tidur. Karena, percaya atau tidak, tidur yang berkualitas bisa sangat memengaruhi daya tahan tubuh, kesehatan jantung, dan tentu saja, suasana hati kita sehari-hari. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya, karena setiap bagian akan menjelaskan kemungkinan penyebabnya beserta peringatan dan penelitiannya, supaya kita bisa lebih waspada dan lebih tenang dalam menghadapinya. Setelah usia 60 tahun, ternyata pola tidur kita tidak lagi sama seperti saat masih muda. Kalau dulu kita bisa tidur nyenyak dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi tanpa gangguan. Sekarang seringkali jam 3 pagi sudah terjaga, dan kadang sulit tidur lagi. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya terletak pada yang disebut ritme sirkadian, jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita merasa ngantuk dan kapan kita terbangun. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian mengalami pergeseran. Lansia cenderung merasa lebih cepat mengantuk di malam hari dan lebih cepat bangun di pagi hari. Jadi meskipun mungkin sudah tidur sejak jam 8 atau 9 malam, tubuh kita merasa sudah cukup istirahat ketika masuk jam 3 atau 4 pagi. Penelitian dari National Institute on Aging di Amerika menunjukkan bahwa lansia membutuhkan waktu tidur yang sama dengan orang dewasa muda, yaitu sekitar 7-8 jam per malam. Namun, perubahan hormon dan ritme alami tubuh membuat waktu tidur mereka lebih terpecah-pecah, dan kualitas tidurnya menurun. Dan yang sering tidak disadari, semakin tua, produksi hormon melatonin, yaitu hormon alami yang membantu kita mengantuk, semakin berkurang. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia lebih mudah terbangun di malam hari. Peringatan penting, banyak lansia menganggap hal ini normal dan dibiarkan begitu saja. Padahal jika pola tidur terus terganggu, bisa berdampak pada tekanan darah, daya ingat, hingga menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi jangan anggap remeh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering bangun tengah malam, bisa jadi ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang butuh perhatian, baik dari segi pola makan, aktivitas harian, maupun keseimbangan hormon. Terbangun jam 3 pagi secara berulang bisa jadi bukan sekadar kebiasaan atau pertambahan usia. Ada beberapa penyebab fisik yang cukup umum terjadi pada orang lanjut usia, dan sebaiknya tidak diabaikan. Pertama, kebutuhan buang air kecil. Setelah usia 60 tahun, otot kandung kemih bisa melemah, dan produksi hormon antidiuretik menurun. Akibatnya, tubuh tidak bisa menahan urin dalam waktu lama, sehingga seseorang jadi lebih sering terbangun untuk ke kamar mandi. Ini biasa terjadi pada pria dengan pembesaran prostat ringan, maupun wanita yang mengalami perubahan struktur kandung kemih pasca menopause. Kedua, rasa nyeri atau pegal. Orang yang menderita artritis, nyeri punggung, atau asam urat cenderung sering terbangun karena posisi tidur terasa tidak nyaman. Tidur menjadi tidak nyenyak dan terputus-putus. Ketiga, kadar gula darah yang tidak stabil. Jika seseorang mengalami hipoglikemia ringan atau fluktuasi gula darah saat tidur, tubuh akan secara otomatis terbangun sebagai respons terhadap stres metabolik. Hal ini sering dialami oleh lansia penderita diabetes, terutama yang sedang mengonsumsi obat penurun gula darah. Keempat, gangguan sistem saraf otonom. Lansia dengan tekanan darah rendah atau gangguan irama jantung bisa mengalami lonjakan aktivitas saraf secara tiba-tiba saat tidur. Inilah yang menyebabkan mereka terjaga di jam-jam tertentu seperti pukul 3 pagi. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa terbangun di malam hari lebih dari 2 kali semalam berkaitan dengan peningkatan risiko penurunan fungsi kognitif dan depresi ringan pada lansia. Ini menunjukkan bahwa gangguan tidur bukanlah gejala ringan. Peringatan penting, jika terbangun jam 3 pagi dibarengi dengan gejala seperti jantung berdebar,
sesak napas, berkeringat dingin, atau gelisah tanpa sebab, maka sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Bisa jadi ada masalah kesehatan yang lebih serius di balik gangguan tidur ini. Jadi, penting untuk tidak hanya melihat jam bangun, tetapi juga memperhatikan kondisi tubuh secara keseluruhan saat itu. Apakah ada nyeri, pusing, lelah berlebih, atau gangguan buang air kecil? Semua itu bisa jadi petunjuk awal. Selain karena masalah fisik, terbangun jam 3 pagi juga bisa disebabkan oleh kondisi mental dan emosional. Banyak lansia mengalami perubahan suasana hati, kecemasan ringan, bahkan depresi, tanpa mereka sadari. Dan semua itu bisa ikut mengganggu pola tidur malam hari. Stres yang tidak terungkap adalah salah satu penyebab paling umum. Mungkin Bapak Ibu tidak merasa sedang stres, tapi pikiran yang terus aktif di malam hari, tentang anak, keuangan, kesehatan, atau rasa sepi, bisa membuat otak kita lebih siaga, bahkan saat tidur. Otak yang terlalu aktif ini dapat menyebabkan seseorang terjaga di jam-jam tertentu, seperti pukul 3 pagi. Beberapa ahli menyebut kondisi ini sebagai early morning awakening, yaitu bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Ini sering menjadi gejala awal depresi ringan pada orang lanjut usia. Penelitian dari University of California menyebutkan bahwa lansia yang sering terbangun di tengah malam memiliki kadar hormon kortisol yang lebih tinggi, terutama jika mereka juga memiliki rasa cemas atau beban pikiran. Hormon kortisol adalah hormon stres. Ketika kadarnya meningkat saat malam, tubuh akan lebih sulit mempertahankan tidur yang dalam. Ada juga kaitannya dengan rasa kehilangan makna atau tujuan hidup setelah pensiun. Tidak sedikit orang tua yang merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi, apalagi jika tinggal sendirian. Perasaan ini sering muncul secara diam-diam dan akhirnya berdampak pada pola tidur. Peringatan penting, jangan meremehkan gangguan tidur yang terjadi terus-menerus lebih dari 2 minggu. Jika setiap malam Bapak Ibu terbangun dalam keadaan gelisah, jantung berdebar, atau pikiran tidak tenang, bisa jadi itu adalah tanda gangguan kecemasan atau depresi ringan. Konsultasi dengan tenaga kesehatan bisa sangat membantu, bahkan sebelum perlu obat. Dan satu hal penting, tidur dan emosi saling memengaruhi. Kalau tidurnya buruk, emosi jadi tidak stabil. Sebaliknya, kalau emosinya tidak tenang, tidur pun jadi sulit. Maka penting juga untuk menjaga suasana hati, bersyukur, dan tetap aktif secara sosial agar kualitas tidur malam bisa kembali membaik. Di tengah masyarakat, bangun jam 3 pagi sering dikaitkan dengan makna spiritual. Banyak orang percaya bahwa waktu antara jam 3 sampai 4 pagi adalah saat paling hening, saat di mana hati dan pikiran lebih peka, dan tubuh seperti dibangunkan bukan oleh suara, tapi oleh sesuatu yang lebih halus. Ada yang menyebut ini sebagai waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bermeditasi, atau berdoa dalam keheningan malam. Bahkan dalam beberapa tradisi keagamaan, waktu ini memang dianggap sebagai waktu yang mulia, waktu untuk refleksi diri dan ketenangan jiwa. Namun, dari sisi medis dan psikologis, bangun pada waktu tersebut tetap bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, perubahan ritme sirkadian, hormon tidur yang menurun, atau stres emosional bisa menyebabkan seseorang terbangun pada jam-jam tersebut. Jadi, bagaimana menyikapinya? Jika Bapak Ibu bangun jam 3 pagi dalam keadaan tenang, tanpa rasa gelisah, tanpa nyeri, dan merasa seperti diajak untuk merenung atau berdoa, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin itu adalah kesempatan untuk mengisi ketenangan malam dengan hal-hal yang positif, seperti membaca, berdoa, atau sekadar duduk tenang sambil bersyukur. Namun, peringatan penting, jika bangunnya selalu disertai rasa cemas, jantung berdebar, atau pikiran kacau, jangan buru-buru menganggap itu tanda spiritual. Bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada ketidakseimbangan, baik dari sisi fisik maupun emosional. Sebuah studi dari jurnal Sleep Health tahun 2020 menunjukkan bahwa aktivitas spiritual atau reflektif sebelum tidur dapat membantu meningkatkan kualitas tidur lansia secara signifikan. Jadi, jika kita bangun dan menggunakan waktu itu dengan tenang, justru bisa berdampak positif untuk pikiran dan tubuh. Kesimpulannya, bangun jam 3 pagi bisa jadi merupakan kombinasi antara proses biologis dan dorongan batiniah. Tidak perlu takut, tapi juga jangan mengabaikan. Dengarkan tubuh, perhatikan perasaan, dan jika perlu, konsultasikan kepada tenaga kesehatan.
Banyak orang lanjut usia yang merasa sudah menjaga pola tidur dengan baik. Tidur cukup waktu, tidak begadang, bahkan sudah mengurangi aktivitas sore hari. Tapi tetap saja, mereka sering terbangun di tengah malam, terutama sekitar jam 3 pagi. Salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah kebiasaan-kebiasaan kecil sebelum tidur yang ternyata berdampak besar pada kualitas tidur. Pertama, minum terlalu banyak air menjelang tidur. Ini adalah kebiasaan yang paling umum, terutama bagi lansia yang sedang menjalani terapi pengencer darah atau herbal. Walaupun penting menjaga hidrasi, minum air terlalu banyak sebelum tidur bisa menyebabkan keinginan buang air kecil di malam hari meningkat. Akibatnya, tidur menjadi terputus. Kedua, makan camilan berat atau tinggi gula menjelang tidur. Banyak orang tua merasa lapar di malam hari, lalu mengonsumsi makanan ringan seperti kue, roti manis, atau bahkan mie instan. Padahal, makanan seperti itu bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang memicu terjaga di tengah malam, terutama pada mereka yang memiliki masalah metabolik seperti diabetes atau resistensi insulin. Ketiga, menonton televisi atau menggunakan gawai sebelum tidur. Layar dari televisi dan ponsel memancarkan cahaya biru yang menghambat produksi melatonin, hormon alami tubuh yang membantu kita mengantuk. Cahaya ini bisa membuat otak tetap aktif, sehingga tidur menjadi lebih dangkal dan mudah terbangun. Keempat, tidur siang yang terlalu lama. Banyak lansia merasa mengantuk di siang atau sore hari, lalu tidur hingga 1 atau 2 jam. Ini bisa membuat tubuh merasa sudah cukup tidur, sehingga malam hari tidak bisa tidur nyenyak atau terbangun di jam-jam tertentu. Kelima, kurang aktivitas fisik di siang hari. Orang lanjut usia yang kurang bergerak akan memiliki sisa energi di malam hari. Tubuh yang kurang lelah secara fisik cenderung susah untuk masuk ke fase tidur dalam yang berkualitas. Keenam, tidur dalam kondisi cemas atau pikiran penuh. Banyak lansia membawa beban pikiran ke tempat tidur, tentang kesehatan, anak cucu, bahkan perasaan sepi. Tanpa disadari, kecemasan ini membuat jantung tetap aktif dan otak sulit masuk ke gelombang tidur dalam. Penelitian dari National Institute on Aging di Amerika Serikat menyebutkan bahwa rutinitas malam hari yang tenang dan teratur sangat penting untuk lansia. Tidur lebih cepat tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah rutinitas yang menenangkan, seperti mandi air hangat, membaca buku ringan, atau mendengarkan musik pelan sebelum tidur. Ini bisa membantu otak dan tubuh memasuki fase tidur yang lebih dalam dan stabil. Peringatan, jika sudah mencoba menghindari semua kebiasaan tersebut namun masih terus terbangun di jam 3 pagi selama lebih dari 2 minggu, sebaiknya Bapak Ibu segera berdiskusi dengan tenaga medis. Bisa jadi, ada masalah hormonal, metabolik, atau psikologis yang memerlukan perhatian lebih. Setelah memahami berbagai penyebab dan kebiasaan yang bisa mengganggu tidur malam, saatnya kita membahas cara-cara praktis untuk membantu mengatur ulang pola tidur. Tujuannya agar Bapak Ibu bisa tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam, khususnya sekitar pukul 3 pagi. Pertama, tentukan waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, termasuk saat akhir pekan. Tubuh kita memiliki ritme sirkadian alami, yang berfungsi seperti jam internal. Ketika kita membiasakan tidur dan bangun di jam yang sama, tubuh belajar untuk beristirahat pada waktu yang tepat dan bangun secara alami. Kedua, buat suasana kamar tidur senyaman mungkin. Pastikan suhu ruangan tidak terlalu panas atau dingin, pencahayaan redup, dan tempat tidur nyaman. Penggunaan tirai gelap membantu mencegah cahaya dari luar yang bisa mengganggu tidur. Ketiga, hindari konsumsi kafein dan minuman beralkohol menjelang malam. Kafein bisa membuat otak tetap aktif, sedangkan alkohol walaupun dapat membuat mengantuk, justru mengganggu kualitas tidur di fase REM, Rapid Eye Movement, yang penting untuk penyegaran otak dan tubuh. Keempat, lakukan aktivitas fisik ringan di siang hari, seperti jalan kaki selama 20-30 menit. Olahraga teratur membantu mengurangi stres dan mempercepat rasa kantuk di malam hari. Namun, hindari olahraga berat menjelang waktu tidur karena bisa membuat tubuh terlalu terangsang. Kelima, ciptakan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Ini bisa berupa mandi air hangat, membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau melakukan latihan pernapasan dan meditasi ringan. Aktivitas ini membantu menurunkan kadar hormon stres dan mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Keenam, batasi tidur siang agar tidak lebih dari 30 menit, dan jangan tidur siang terlalu sore.
Tidur siang yang terlalu lama bisa membuat tubuh merasa cukup istirahat dan sulit tidur saat malam. Ketujuh, perhatikan asupan makanan di malam hari. Pilih makanan ringan dan mudah dicerna jika memang lapar sebelum tidur. Hindari makanan berat, berlemak, atau tinggi gula yang dapat meningkatkan metabolisme dan membuat tubuh sulit rileks. Kedelapan, jika sering terbangun untuk buang air kecil, coba atur konsumsi cairan agar tidak berlebihan 2-3 jam sebelum tidur. Namun, tetap pastikan tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari agar fungsi organ tetap optimal. Terakhir, jika Bapak Ibu merasa sulit tidur walaupun sudah mencoba berbagai cara, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli tidur. Ada kemungkinan gangguan tidur seperti insomnia kronis, apnea tidur, atau masalah kesehatan lain yang memerlukan penanganan khusus. Penelitian dari Journal of Clinical Sleep Medicine menyatakan bahwa intervensi kebiasaan tidur yang konsisten dan pendekatan non-obat dapat meningkatkan kualitas tidur lansia hingga 70%. Ini artinya, dengan perubahan gaya hidup dan pola tidur, banyak masalah terbangun di malam hari bisa diatasi tanpa perlu obat-obatan. Ingat, tidur adalah waktu pemulihan tubuh dan pikiran. Dengan pola tidur yang sehat, lansia bisa merasa lebih segar di pagi hari, suasana hati lebih baik, dan tentu saja kualitas hidup meningkat secara keseluruhan. Meski terbangun di malam hari kadang dianggap normal terutama saat usia lanjut, ada kalanya kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari tenaga medis. Bagaimana cara membedakannya? Pertama, jika Bapak Ibu sering mengalami terbangun lebih dari 3 kali semalam dan merasa kesulitan untuk kembali tidur, ini bisa jadi tanda gangguan tidur yang perlu diperiksa. Kedua, perhatikan gejala lain yang menyertai. Misalnya, sering merasa kantuk berlebihan di siang hari, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, atau bahkan perubahan mood yang drastis. Gejala-gejala ini bisa jadi akibat tidur malam yang tidak berkualitas. Ketiga, jika terbangun di malam hari disertai kesulitan bernapas, mendengkur sangat keras, atau terengah-engah, kemungkinan Bapak Ibu mengalami gangguan tidur bernama apnea tidur. Apnea tidur adalah kondisi serius yang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Keempat, gangguan nyeri kronis yang mengganggu tidur juga perlu diperiksakan. Jika rasa nyeri akibat radang sendi, neuropati, atau kondisi lainnya membuat Bapak Ibu terbangun terus-menerus, dokter bisa membantu memberikan pengobatan atau terapi yang tepat. Kelima, jika terbangun selalu disertai rasa cemas berlebih, sulit bernapas, atau perasaan panik, mungkin Bapak Ibu mengalami gangguan kecemasan atau serangan panik. Konsultasi ke psikolog atau psikiater bisa menjadi solusi. Penelitian dari American Academy of Sleep Medicine menunjukkan bahwa penanganan gangguan tidur secara dini dapat mencegah komplikasi kesehatan serius di masa depan. Oleh karena itu, jangan menunda pemeriksaan jika gejala mulai mengganggu aktivitas harian. Saat konsultasi, dokter biasanya akan menanyakan riwayat tidur, pola hidup, serta melakukan pemeriksaan fisik. Dalam beberapa kasus, Bapak Ibu mungkin disarankan melakukan sleep study atau polisomnografi, yaitu tes tidur untuk memantau aktivitas otak, pernapasan, dan gerakan tubuh saat tidur. Ingat, gangguan tidur bukan hanya masalah kualitas hidup, tetapi juga bisa menjadi faktor risiko penyakit kronis. Menangani gangguan tidur berarti juga menjaga kesehatan jantung, otak, dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Sebagai tambahan, penting untuk terus mencatat pola tidur dan gejala yang muncul. Catatan ini akan sangat membantu dokter dalam mendiagnosis dan menentukan terapi yang tepat. Selain mengatur pola tidur dan kebiasaan sebelum tidur, ada beberapa tips tambahan yang bisa membantu Bapak Ibu agar tidur lebih berkualitas dan terhindar dari kebiasaan terbangun di tengah malam, khususnya sekitar jam 3 pagi. Pertama, perhatikan asupan makanan yang kaya akan nutrisi penunjang tidur. Makanan yang mengandung magnesium, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau, bisa membantu otot lebih rileks dan memperbaiki kualitas tidur. Selain itu, makanan kaya triptofan seperti pisang, susu hangat, dan telur juga membantu produksi serotonin dan melatonin yang berperan penting dalam siklus tidur. Kedua, hindari penggunaan gadget atau menonton televisi setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang bertugas mengatur rasa kantuk. Ketiga, coba teknik pernapasan dalam yang dapat menenangkan sistem saraf. Misalnya, tarik napas dalam selama 4 hitungan,
tahan selama 7 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 8 hitungan. Latihan ini dikenal sebagai teknik 478 dan telah terbukti secara ilmiah, dapat membantu menurunkan tingkat stres dan memudahkan seseorang untuk tertidur kembali. Keempat, jangan abaikan pentingnya lingkungan tidur yang nyaman. Gunakan bantal dan kasur yang sesuai dengan postur tubuh, agar tidak menimbulkan nyeri yang bisa mengganggu tidur. Pastikan ruangan cukup gelap dan sunyi untuk meminimalisir gangguan saat tidur. Kelima, gunakan aromaterapi dengan minyak esensial seperti lavender atau chamomile. Aroma ini telah lama dikenal memiliki efek menenangkan dan dapat memperbaiki kualitas tidur, terutama bagi lansia yang mudah gelisah. Keenam, hindari merokok atau konsumsi kafein di sore dan malam hari. Nikotin adalah stimulan yang bisa mengganggu tidur, sementara kafein memperpanjang waktu terjaga dan menurunkan kualitas tidur secara keseluruhan. Ketujuh, luangkan waktu untuk melakukan relaksasi atau meditasi sebelum tidur. Meditasi terbukti secara ilmiah dapat mengurangi kecemasan dan memperbaiki pola tidur, terutama bagi lansia yang sering terbangun karena pikiran gelisah. Kedelapan, cobalah untuk membatasi tidur siang agar tidak mengganggu tidur malam. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sore bisa membuat tubuh tidak merasa lelah saat malam tiba. Terakhir, jika merasa kesulitan tidur dan terbangun di tengah malam terus-menerus, cobalah untuk bangun dan melakukan aktivitas ringan seperti membaca buku dengan pencahayaan redup, lalu kembali ke tempat tidur saat mengantuk. Hindari menonton televisi atau menggunakan gadget saat bangun tengah malam, karena bisa merangsang otak dan membuat sulit tidur kembali. Penelitian dari jurnal Sleep Medicine Reviews menunjukkan bahwa kombinasi perbaikan gaya hidup, teknik relaksasi, dan lingkungan tidur yang kondusif dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi frekuensi terbangun di malam hari pada lansia. Dengan menerapkan berbagai tips ini secara konsisten, Bapak Ibu dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gangguan terbangun di malam hari. Tidur yang baik adalah kunci untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal, terutama di usia lanjut. Sekarang kita sudah memahami banyak hal tentang mengapa orang dewasa lansia sering terbangun sekitar pukul 3 pagi dan apa maknanya. Mulai dari perubahan hormon, kondisi kesehatan, kebiasaan sehari-hari, hingga pengaruh lingkungan dan pola tidur. Yang penting, jangan langsung panik jika Anda atau orang tua terbangun di tengah malam. Ini adalah hal yang umum terjadi dan bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup dan pola tidur yang sehat. Namun, jika terbangun malam seringkali mengganggu kualitas tidur dan aktivitas sehari-hari, penting untuk mencari bantuan medis. Konsultasi dengan dokter bisa membantu menemukan penyebab yang mendasari dan mendapatkan penanganan yang tepat. Ingat juga, menjaga kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh sangat berpengaruh pada kualitas tidur. Olahraga ringan, pola makan seimbang, dan manajemen stres menjadi kunci utama. Untuk Anda yang menonton, apakah Anda pernah mengalami bangun di tengah malam sekitar jam 3 pagi? Bagaimana biasanya Anda mengatasi hal itu? Saya sangat ingin tahu pengalaman dan tips dari Anda. Silakan tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin mengalami masalah tidur yang sama, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol suka dan subscribe untuk mendapatkan update video menarik seputar kesehatan dan gaya hidup lansia. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten baru dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga Anda selalu sehat, tidur nyenyak, dan bangun pagi dengan semangat yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya.